Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eis Rizkartida, perwakilan dari Kecamatan Jati 7. Saya akan menceritakan sebuah dongeng rakyat yang berjudul Asal Usul Jati 7. Dikisahkan ada seorang pahlawan perjuangan rakyat Majalengka di zaman kolonial Belanda, kira-kira menjelang akhir abad ke-18 Masehi, di Kampung Demak, bagian daerah Belandongan, dan masih termasuk wilayah Kedemangan Raja Galuh yang bernama Bagus Rangin. Beliau adalah seorang putra dari Kiai Sentayam atau Mbah Teyom. Ki Sentayam adalah seorang tokoh agama yang pernah menuntut ilmu di berbagai pesantren Cirebon. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara dari Kiai Waridah, seorang tokoh agama dari pesantren Cisambeng, Jatiwangi. Ketika Bagus Rangin belajar di pesantren Cisambeng bersama kakeknya Kiai Waridah, beliau mendapatkan sebuah pertanyaan dari kakeknya. "Apakah Nanda selama ini sudah punya cita-cita?" tanya Kiai Waridah. "Mbah Sepuh, seperti yang pernah Nanda dengar dari tuturan riwayat dalam cerita Babad Cirebon, Nanda begitu tertarik sekali dengan perjuangan Ki Bagus Pasai, seorang pahlawan Islam dari Cirebon yang telah membantu Sunan Gunung Jati mengusir bangsa kafir dari tanah Jawa, yaitu Portugis. Nanda begitu geram, ternyata bule-bule lain sudah bergentayangan dan menjadi benalu di negeri tercinta ini," tutur Bagus Rangin. "Oh, rupanya engkau ingin seperti Fathahilah?" tanya Kiai Waridah. "Betul, Mbah Sepuh. Fathahilah dulu mampu memukul mundur Portugis. Nanda pun harus bisa mengusir Belanda yang sudah merampas, menyakiti hati rakyat, dan menjajah bangsa pribumi. Kemana Nanda harus berguru, Mbah Sepuh?" desak Bagus Rangin dengan penuh semangat. "Baiklah Nanda Bagus Rangin, kudurau cita-citamu itu. Dengan doa semoga cita-citamu dapat tercapai. Nanda akan dititipkan di pesantren tarekat milik Rama di Banten." Setelah beberapa tahun Bagus Rangin menuntut ilmu di Banten, ia pun kembali ke daerahnya dengan bekal pengalaman dan ilmu pengetahuan yang sudah meningkat. Setelah Bagus Rangin berkunjung bersama Kiai Waridah ke Cirebon untuk menghadap Sultan, ia diserahi tugas untuk memimpin daerah kebagusan yang baru, yaitu di bagian daerah Majalengka bagian utara yang merupakan daerah hutan. Dengan tugas barunya ini, Bagus Rangin perlu mengenal lebih jauh tentang situasi dan kondisi serta karakteristik masyarakat setempat. Namun tak perlu lama baginya untuk menyesuaikan diri karena banyak saudara dan sahabatnya sewaktu menuntut ilmu di pesantren Cisambeng. Bersama kedua temannya Bagus Manuk dari Buntu Jatiwangi, Bagus Rangin ingin mengukir sejarah baru. Keduanya merencanakan suatu perjalanan keliling menelusuri lembah Sungai Cimanuk. "Lantas, apa rencana Kakang Bagus Rangin untuk hal itu?" tanya Bagus Manuk. "Saya telah memiliki nama yang bagus.
Dan saya merencanakan nama tersebut setelah kita berkeliling menemui para tokoh masyarakat, para sahabat, guru, juga para ulama, dan terakhir kita menghadap ke Kakang Demang di Ligung. Apa yang saya bisa bantu Kakang Bagus Rangin? Tanya Bagus Manuk. Saya memerlukan 7 batang pohon jati muda untuk saya tanam di alun-alun kebagusan. Oh, dengan segala senang hati saya akan menyediakannya. Saya akan memilih pohon jati yang bagus dan jati yang paling besar pohonnya di Jatiwangi, tutur Bagus Manuk. Tiba-tiba muncullah Kiai Waridah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seru kedua anak muda itu seraya menyodorkan tangannya untuk menyalami Kiai Waridah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian semua? Kata Kiai Waridah. Alhamdulillah, kami semua baik. Dan silaturahmi Nanda kesini ingin meminta restu Mama Kiai, tutur Bagus Manuk. Maksud Nanda? Tanya Kiai Waridah. Begini Mbah Sepuh, kata Bagus Rangin. Nanda ingin mendapat pandangan dan doa restu perihal nama daerah kebagusan di Lembah Cimanuk itu. Nanda memilih jati 7 dan sebagai peringatan Nanda akan menanam 7 batang pohon jati yang sudah disiapkan oleh Bagus Manuk dari Jatiwangi. Suatu inisiatif yang bagus. Kalau daerah kebagusan yang sekarang masih hutan dan tegalan itu dinamai dengan jati 7, rasanya tepat sekali. Karena memang angka 7 merupakan jumlah hari dalam seminggu, jumlah tingkatan antara surga dan neraka, juga jumlah lapisan langit dan bumi. Semoga nama jati 7 mendapat ridho dan barokah Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bagus Rangin dan Bagus Manuk pun mengamininya. Sampai akhirnya keduanya berpamitan kepada Kiai Waridah. Dari jauh terdengar suara hentakan kaki kuda yang berpacu kencang. Derak kuda itu dihentikan, penunggangnya tertegun menoleh pandangan ke kiri dan ke kanan. Kita berhenti di sini, kata Bagus Rangin sambil turun dari kudanya, lalu menuntun dan mengikatnya di bawah pohon beringin yang rindang dan diikuti oleh Bagus Manuk. Tempat pemberhentian Bagus Rangin ini terkenal dengan nama Desa Randegan. Terletak di tepi Sungai Cimanuk, keduanya duduk membuka perbekalan. Lewat mana kita menyeberang? Tanya Bagus Manuk. Lihat itu. Bagus Rangin mengarahkan telunjuknya ke arah orang-orang yang sedang menyeberang. Daerah ini disebutnya Rentang, yang membendung Sungai Cimanuk yang disalurkan di kedua cabang, yaitu saluran sekunder Cipelang untuk mengairi sawah ke Indramayu dan saluran Sindup Praja untuk ke daerah Cirebon. Akhirnya perjalanan Bagus Rangin dan Bagus Manuk telah sampai di tempat yang dituju. Semua perbekalan dan pohon jati yang sudah disiapkan dari Jatiwangi mulai diturunkan dari kudanya. Dan setelah semuanya beristirahat di tempat peristirahatan kebagusan, kemudian dibantu warga setempat, mulailah menanam pohon jati sebanyak 7 batang. Dan kemudian akhirnya tempat ini dikenal dengan sebutan nama Jati 7. Dan sampai sekarang nama Jati 7 juga dijadikan sebagai nama kecamatan di wilayah utara Majalengka. Kecamatan Jati 7 saat ini dipimpin oleh Bapak Camat yang bernama Ikin Asikin SIP. Wilayah Kecamatan Jati 7 terdapat 15 desa, diantaranya adalah
Desa Jati 7, Jati Tengah, Jati Raga, Putri Dalam, Pangkalan Pari, Sumber Wetan, Sumber Kulon, Babajurang, Pilang Sari, Panyingkiran, Biawak, Panongan, Pasindangan, Randegan Wetan, dan Randegan Kulon. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.